Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan karunia-Nya alhamdulillah pada pertemuan kali ini, tepatnya pada pertemuan 9, mata kuliah belajar dan pembelajaran fisika bisa dilaksanakan secara luring meski baru sebagian dan sebagian lagi masih daring, tapi insya Allah tidak akan mengurangi semangat kita dalam belajar. Tak lupa, sholawat berbingkiskan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada atba'u tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati, Ibu Resti Warliani, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran fisika, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Nah, apa kabar semuanya rekan-rekan Prodi Fisika semester 3? Saya harap semuanya memiliki kabar yang baik ya. Meski kita tahu uang KIP sudah semakin menipis, kuota hampir habis dengan tugas semakin menumpuk dan mental yang semakin kritis. Tapi itu jangan dijadikan sebagai acuan untuk kita pesimis dalam kuliah. Sudah sepatutnya kita sebagai mahasiswa maha dari siswa gitu ya, berarti sudah mencapai jenjang tertinggi dalam pendidikan. Sepatutnya kita sebagai mahasiswa harus tetap optimis memikirkan masa depan, meski terkadang miris ya melihat diri yang iri dengan orang-orang yang ambis. Nah, untuk itu mari kita pupuk semangat memikirkan masa depan. Kalau kata mahasiswa Prodi Fisika Uniga mah gebes lah, gaskeun gitu. Mari dengan menonton pembelajaran kali ini dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Sinta Priyanti sebagai moderator sekaligus pemateri 1, Rifa Agisna Nur Fadila sebagai pemateri 2, dan Sherla Herianti Haryanto sebagai pemateri 3. Nah, di sini diharapkan rekan-rekan sekalian berperan aktif dalam sesi diskusi. Nah, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar mendapatkan kelancaran. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk membersihkan waktu, langsung saja di sini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai model pembelajaran problem solving. Dipersilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Nah, dan kebetulan sekali di sini saya Sinta Priyanti, moderator sekaligus pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari model pembelajaran problem solving. Nah, di sini secara bahasa problem solving terdiri dari 2 kata, yaitu problem dan solve. Problem yang diartikan sebagai a question to be answered or solved, yang artinya pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Sedangkan solve yang diartikan sebagai to find an answer to problem, yang artinya mencari jawaban dari suatu masalah. Nah, model ini sendiri adalah model yang mengutamakan pemecahan masalah dalam kegiatan belajar. Dengan mula-mula guru memberikan dulu bahan dasar pengetahuannya kepada siswa, lalu guru tersebut memberikan masalah yang nantinya siswa dituntut untuk berpikir ilmiah sehingga dapat memecahkan dan menemukan solusi dari permasalahan yang telah diberikan oleh guru gitu. Nah, ini untuk memperkuat daya nalar yang digunakan oleh peserta didik agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar dari materi yang disampaikan. Oke, next.
Nah, yang selanjutnya di sini pengertian menurut para ahli. Di sini kelompok kami mengambil dua pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut N. Sudirman, beliau mengemukakan bahwasanya model pembelajaran problem solving adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis, disintesis dalam usaha untuk mencari pemecahan atau jawaban oleh siswa gitu. Jadi di sini yang menjadi titik acuan atau titik fokusnya itu masalah yang diberikan oleh guru kepada siswa. Dan di sini siswa juga tidak dibatasi kreativitasnya gitu. Jadi siswa diberikan seluas-luasnya dengan cara siswa itu sendiri untuk pemecahan menemukan solusi dari pemecahan masalah yang diberikan. Yang selanjutnya, menurut Murray Hanley et al. Dalam Huda 2015 halaman 273, beliau menyebutkan model pembelajaran problem solving merupakan salah satu dasar teoritis dari berbagai strategi pembelajaran yang menjadikan masalah sebagai isu utamanya. Jadi inti dari model pembelajaran ini yaitu menuntut perkembangan cara berpikir ilmiah untuk mencari pemecahan masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri kedua, yaitu Rifa Alisna Nurfadila, untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan sedikit mengenai pembelajaran metode berbasis masalah atau metode problem solving dalam pembelajaran. Nah, dalam garis besarnya, langkah-langkah metode pembelajaran masalah atau problem solving dapat dipaparkan sebagai berikut. Nah, pertama, adanya masalah yang dipandang penting. Pada langkah ini, seorang guru menyajikan fenomena yang mengandung masalah yang sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator pada masalah tersebut. Nah, bentukannya bisa berupa gambar, teks, video, pignet, fenomena real atau nyata, dan sebagainya. Lalu, siswa melakukan identifikasi terhadap fenomena yang ditampilkan guru untuk menemukan masalah dari fenomena yang ditampilkan. Dan selanjutnya, siswa melakukan klarifikasi terhadap masalah yang ditemukan terhadap materi tersebut. Nah, yang kedua dan ketiga, merumuskan masalah dan analisa hipotesa. Pada langkah ini, siswa mengidentifikasi masalah dan melakukan brainstorming dengan fasilitasi guru atau difasilitasi oleh guru. Nah, guru memfasilitasi siswa untuk mengklarifikasi fakta, konsep, prosedur, dan kaidah dari masalah yang ditemukan. Lalu, siswa melakukan brainstorming dengan cara sharing information, yaitu berbagi informasi, klarifikasi informasi, dan data tentang masalah yang ada. Lalu melakukan peer learning dan bekerja sama antar siswa yang lainnya untuk penemuan masalah tersebut atau working together. Lalu siswa mendapatkan deskripsi dari masalah. Pertama, apa saja yang perlu dipelajari siswa untuk menyelesaikan masalah, deskripsi konsep yang sudah dan belum diketahui, menemukan penyebab masalah, dan menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu siswa mengembangkan alternatif penyelesaian masalah, dan siswa menyusun serta mengembangkan action plan untuk penyelesaian masalah tersebut. Nah, yang kelima ada analisa data dan mengambil kesimpulan. Nah, pada langkah ini, siswa melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait dengan penyelesaian masalah perpustakaan, baik itu dari perpustakaan, web, dan berbagai sumber data yang lain, serta melakukan observasi. Nah, setelah itu, siswa secara mandiri mengolah hasil pengumpulan
informasi dan data untuk dipergunakan sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, setelah itu mengambil kesimpulan. Nah, yang pada langkah mengambil kesimpulan setelah dirumuskan masalah dan hipotesis dan data, siswa mengambil kesimpulan dari kelima langkah tersebut. Nah, masalah ini seperti apa, pengumpulan datanya seperti apa, dan hipotesisnya seperti apa. Lalu yang ketujuh, ada aplikasi dari kesimpulan yang diperoleh berupa penerapan bagaimana sih si solusi yang dapat dilakukan untuk pemecahan masalah tersebut. Dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, pada evaluasi ini menilai kembali seluruh proses pemecahan masalah. Dengan cara mereview, menganalisis, mengevaluasi, dan merefleksi terhadap pemecahan masalah yang ditawarkan beserta alasannya di dalam diskusi. Nah, untuk selanjutnya, ciri-ciri model pembelajaran problem solving. Nah, karakteristik khusus pendekatan kepada siswa dalam memecahkan suatu masalah pertama, adanya interaksi yang baik antara guru dan siswa. Lalu kedua, adanya dialog matematis dan konsensus. Yang ketiga, guru menyediakan informasi yang cukup untuk siswa mengenai masalah yang belum terpecahkan. Dan yang keempat, guru menyediakan, dan yang keempat, guru membimbing, melatih dan menanyakan dengan pertanyaan berwawasan dan berbagi solusi. Yang kelima, guru menerima jawaban ya atau tidak, bukan untuk mengevaluasi. Dan yang keenam, guru mengetahui kapan campur tangan. Nah, maksud campur tangan di sini adalah ketika siswa berdiskusi, si guru dapat menentukan apabila si diskusi tersebut salah, maka si guru harus membenarkan, yaitu dengan campur tangan, membenarkan apakah diskusi ini sudah benar ataupun salah. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rifa Agisna yang telah memaparkan materinya dengan begitu baik. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri ketiga, Sharla Herianti Herianto, untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melanjutkan pemaparan. Selanjutnya, ada manfaat model pembelajaran problem solving. Maaf, Rifa. Manfaat dari penggunaan model pembelajaran problem solving pada proses belajar mengajar, yaitu untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih menarik. Nah, kalau menurut Zahiri, pada tahun 1983, halaman 133, model pembelajaran problem solving memberikan beberapa manfaat, antara lain mengembangkan sikap keterampilan siswa dalam memecahkan permasalahan, serta dalam pengambilan keputusan secara objektif dan mandiri. Yang kedua, ada pengembangan kemampuan berpikir para siswa. Anggapan yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir akan lahir bila pengetahuan makin bertambah. Yang ketiga, kemampuan berpikir diproses dalam situasi yang benar dihayati dan dinikmati siswa. Jadi, melalui inquiry atau problem solving, kemampuan berpikir tadi diproses dalam situasi atau keadaan yang benar-benar dihayati, diminati siswa, serta dalam berbagai macam ragam alternatif. Yang keempat, ada membina pengembangan sikap, ingin tahu lebih jauh, dan cara berpikir objektif atau mandiri, kritis, analisis.
Nah, selanjutnya, semua model pembelajaran itu kan mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Begitu juga dengan model pembelajaran problem solving. Model pembelajaran problem solving ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang ada kelebihan pembelajaran problem solving. Secara umum, salah satu kelebihan dari model pembelajaran problem solving adalah meningkatkan daya kritis siswa dalam pembelajaran. Selain itu, menurut Soimin 2017 halaman 137-138 menyatakan kelebihan dari model pembelajaran problem solving adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat peserta didik itu lebih menghayati pembelajaran berdasarkan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melatih dan membiasakan para peserta didik untuk menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik secara kreatif. Yang keempat, peserta didik itu sudah mulai dilatih untuk memecahkan masalahnya dari semenjak sekolah atau sebelum memasuki kehidupan yang nyata. Yang kelima, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Yang keenam, membuat peserta didik itu berpikir dan bertindak secara kreatif. Yang ketujuh, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang kedelapan, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Yang kesembilan, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan tersebut. Yang ke-10, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cara yang tepat. Yang ke-11, dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dalam kehidupan, khususnya dunia kerja. Yang selanjutnya, ada kelemahan pembelajaran problem solving. Ada 5 kelemahan. Yang pertama, memerlukan cukup banyak waktu. Problem solving itu kan pemecahan masalah. Jadi, untuk memahaminya itu harus memerlukan cukup banyak waktu. Yang kedua, melibatkan lebih banyak orang. Yang ketiga, tidak semua materi pembelajaran mengandung masalah. Jadi, untuk mempelajarinya itu, untuk mencari referensinya itu sangat susah karena pembelajarannya banyak yang tidak mengandung masalah. Yang keempat, memerlukan perencanaan yang teratur dan matang. Yang kelima, tidak efektif jika terdapat beberapa siswa yang pasif. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sarla Herianti Haryanto yang telah memaparkan materinya dengan begitu baik. Mohon maaf kepada Rifa Agisna untuk tujuan model pembelajaran problem solving tadi terlewat ya. Bisa dijelaskan sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Untuk tujuan daripada model pembelajaran problem solving ini, menurut Khotimah dan Fatur Rahman pada tahun 2018 pada halaman 282, tujuan dari pembelajaran problem solving adalah sebagai berikut. Pertama, peserta didik menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Nah, tujuan ini menjadikan siswa dapat menyeleksi informasi. Nah, misalnya mereka tidak langsung menerima informasi
dengan benar ya. Maksud saya dapat membedakan mana yang informasi yang bersifat faktual, bukan hoaks. Lalu kedua, kepuasan intelektual akan timbul dari dalam sebagai hasil intrinsik bagi peserta didik. Dan yang ketiga, potensi intelektual peserta didik dapat meningkat. Dan yang keempat, peserta didik belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses melakukan penemuan. Sekian, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ripa Agisna yang telah memaparkan materinya dengan begitu baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.